warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Nihayatul Aslamatis SNM selaku dosen pengampu seminar Musik Plan, dan juga seluruh audiens, seluruh rekan-rekan, teman-teman yang menjadi audiens dan partisipan dalam kegiatan seminar disiplin di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena taufik dan hidayahnya Allah kita pada kesempatan di pagi hari ini masih bisa berkumpul dalam keadaan iman, Islam, dan juga sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah bahkan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi di pagi hari ini saya akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya kegiatan seminar yang akan disampaikan oleh presentator kita, yakni Mbak Gita Dwi Pursaputi, dengan tema atau dengan brand yang dibawakan, yaitu Banjar Brand dengan produk lumpia Banjar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan nantinya setelah pemaparan materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga sesi foto bersama. Mungkin itu, dan langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh presentator. Waktu dan tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nama brand saya itu Banjar Pride. Terus buat produknya itu lumpia Banjar. Bisnis lumpia Banjar merupakan salah satu bisnis pada bidang kuliner. Lumpia Banjar merupakan cemilan-cemilan yang memiliki isian vegetarian, yaitu kentang, wortel, yang dipadu dengan protein dari sembilan ayam dan menggunakan kulit lumpia yang renyah dan berkualitas. Produk lumpia Banjar ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan sangat cocok dihidangkan secara hangat. Nah, jadi asal saya kan dari Samarinda. Nah, itu tuh banyak sekali di Samarinda itu yang jual lumpia, namanya lumpia panas. Dan itu kebanyakan orang Banjar yang buat. Dan tapi untuk kulitnya itu mereka bikin sendiri dari adonan tepung sehingga tebal. Nah, tapi saya itu menggunakannya pakai kulit lumpia yang sudah jadi tipis gitu. Next. Untuk visinya menjadi usaha cemilan yang dikenal oleh masyarakat dan menjadi cemilan yang berkualitas dan terjamin rasanya. Misinya menghadirkan lumpia khas Banjar dengan cita rasa yang lezat, selalu menjaga konsistensi rasa, harga, dan usia. Untuk analisis SWOT-nya, untuk strength-nya itu harga yang terjangkau, isian yang melimpah, saus cocol yang lezat dan beda dari yang lain. Jadi lumpia Banjar ini tuh saus cocolnya itu dari saus merah gitu, pedas. Kan biasanya ada yang pakai petis atau enggak cabai bijian gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di lumpia Banjar ini dia pakai saus cocol merah. Untuk weakness-nya, isian lumpia yang mudah basi, terus kulitnya itu mudah robek, mudah sobek, terus saus cocol yang mudah mengental, dan dia menyerap banyak minyak jika digoreng. Jadi ditirisnya itu harus berdiri gitu. Terus untuk opportunity-nya dapat dinikmati semua kalangan, treatnya penjual risol dan lumpia lainnya, dan naik turunnya harga bahan baku. Strateginya secara online pastinya dari Instagram Story, WhatsApp Story, dan offline-nya mungkin word of mouth. Untuk rencana masa depannya dapat menambah varian pada lumpia Banjar dan membuka kedai. Untuk laporan keuangannya itu kemarin di bazar semuanya itu totalnya 160, dan yang terjual itu 16 pack. Jadi
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri aplaus yang meriah. Baik, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab dengan presentator, dengan pemateri. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa tenang, bisa angkat tangan setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3, dar. Salsa, Mas Irfan dan Mbak Gila. Bisa disampaikan Mbak Salsa? Agak keras. Ya. Oke, terima kasih Pak Salsa. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih trik owner agar kulit lumpia ini, karena juga sama-sama di bisinya ada kulitnya juga gitu lah, biar tetap crispy, saling sharing gitu ya tadi. Oke, pertanyaan kedua, silakan Mbak Ila. Baik, Mbak Ila, terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya saya singkatkan, di analisis SWOT tadi terdapat kelemahan. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi kelemahannya? Oke, terima kasih. Yang terakhir, monggo Mas Irfan, Mbak Julian ini. Monggo Mas Irfan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Kembali Fauzan di 105. Bertanya, bagaimana rencana ke depan, karena ini kita masih balik modal untuk mengembangkan agar dapat tersebut ke depan bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin saya ulang ya pertanyaannya Mas Irfan. Rencana ke depan agar profit dan mendapatkan kembali keuntungan gitu ya. Mantap. Ini profit. Ya, tidak balik modal. Akhirnya balik modal. Oh ya. Jadi rencana ke depan agar ada profit, ada laba lah gitu ya. Biar tidak hanya balik modal. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan sudah cukup ya, 3 pertanyaan dan bisa langsung ditanggapi oleh Mbak Dinda. Ya, yang pertama Mbak Salsabila, pertanyaannya bagaimana sih trik owner agar kulit itu tetap crispy? Baik, izin menjawab. Sebenarnya saya juga belum dapat solusinya. Cuman kalau di lumpia ini tuh emang paling enak tuh pas dimakannya pas lagi hangatnya. Jadi begitu orang pesan itu baru digoreng gitu. Atau enggak, kemarin ada juga yang open PO, jadi pas saya sampaikan kalau misalnya kurang hangat, nggak hangat, itu jadi kurang crispy, jadi kayak kurang enak. Jadi mereka pesennya yang belum digoreng gitu. Begitu Mbak Salsa. Bagaimana Mbak Salsa? Cukup. Oh ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya Selanjutnya dari Mbak Ila. Mbak Ila. Untuk yang tadi kelemahannya ya, yaitu kalau misalnya yang kulitnya tadi belum dapat solusinya supaya tetap renyah. Terus isiannya itu, jadi kalau lumpia Banjar ini tuh harus dimasukin di dalam freezer, nggak bisa di kulkas yang bawah, itu nggak bisa. Cuman paling kalau misalnya mau digoreng besok paginya, itu dari semalam itu udah ditaruh di bawah gitu. Terus kalau buat saus
cocolnya itu yang udah mengental. Jadi kemarin yang pas belajar itu dia udah mengental karena kan pakai 2 jenis saus, jenis yang cap gerobak itu sama yang Del Monte. Nah kalau misalnya di antara kedua mereka yang Del Monte itu terlalu banyak, itu cepat mengental. Kalau misalnya pakai yang, maksudnya bandingnya yang Del Monte lebih banyak daripada yang cap gerobak tadi, itu mudah mengental. Gitu. Terus sama apa sih? Gitu. Triknya tuh. Kalau yang menyerap banyak minyak itu jadi habis digoreng itu kan ditirisin dulu di saringan. Habis itu dipindahin ke tempat yang rada bervolume, terus bawahnya itu dikasih kertas minyak tapi dibalik gitu, bukan yang licinnya ya, yang kasarnya itu, terus lumpianya itu berdirikan gitu, seperti itu. Terus pertanyaan dari Mas Irwan, buat balik modalnya itu kan kemarin yang di bazar itu beli mika, beli stiker kayak gitu, dan itu tuh bisa dipakai dalam jangka waktu untuk pemakaian beberapa kali. Nah terus pas produk ini yang hari ini itu kemarin saya menghabiskan budget sekitar 105.000, itu menghasilkan 91 rupiah. Itu jadi HPP-nya itu di 1.100. Jadi kalau misalnya dijual itu 10.000, ya untungnya lumayan. Gitu. Gimana Mas? Mungkin banyak habis di itu ya, packaging. Itu sudah masuk packagingnya juga. Bagaimana Mas Iqbal? Cukup. Nah jadi kalau juga mau mendukung biar bisnisnya Mbak Dinda berprofit, silakan dibeli saja di sini ya. Dari Mbak Ila tadi mengenai solusi gimana? Sudah. Baik, jadi dari ketiga pertanyaan dari audiens dan teman-teman sudah terjawab ya. Dan yang terakhir mungkin ada pertanyaan dari Bu Nihaya kepada presentator Pak Juru dan tempat. Pertanyaan saya, apa sih yang membedakan rupiah banjar selain banjar? Mungkin di isian yang saus cocolnya. Udah di riset belum? Maksudnya Karena saya bahan bakunya kentang, wortel, daun bawang, seledri. Kamu kasih nama sosis ya? Sosis ayam itu kamu masukkan semua berarti? telur itu enggak dimasukkan semua Bu. Jadi adan utamanya itu wortel, kentang, dan bawang seledri sama siram ayam. Ah, terus kalau Untuk yang sosis? sosis sama telur rebusnya itu varian. Kalau ada yang mentah gitu. Ya. Nah, di cara olahnya itu bumbunya kan sama saja, dia cuma lada, Bawang merah, bawang putih. bawang merah, bawang putih. Sini Pak, depan Pak, selamat loh. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, lada, garam. Terus diolesnya sama daun bawang. Aja. Ya. Saya itu nyari yang apa sih bagian fried-nya itu apa? Kalau cocolnya itu Bu. Saus cocolnya. Ini ada langsung merek ya, saus campur. Ini berarti punyanya orang Banjar ini? Enggak. Yang saya nggak nemu sih Bu di sini. Nah, Saya nemunya kalau di sini ini menurut saya ya. sama yang di sini mau saya bikin tuh beda banget. Soalnya saus tomat yang saya temukan di sini itu wangi. Itu jadi kurang gitu. Karena kan saya juga lama loh di Kalimantan itu, jadi ada beberapa makanan yang itu memang jadi ciri khasnya sana, dan itu saya tahu gitu loh. Jadi ada beberapa kayak cara masaknya aja beda. Nasinya orang Banjar itu kan dewe-dewe gitu kan, jadi nggak sama kayak kita. Kalau di Jawa itu kan nasi itu antara satu dan satu itu jadi satu, flat gitu. Kalau di
Banjar itu nggak sendiri-sendiri. Iya. Iya. Jadi itu nak Banjar. Nah makanya saya pengen lihat yang di kamu kan Banjar Pride itu apa? Saya berharap karena kalau di sana kayak gorengan itu kan bilang wadai kan. Nah itu juga di sana itu orang jualan wadai itu kan banyak banget. Dan itu di contohnya macam-macam kan di sama aja ada yang pakai petis, ada yang pakai meskipun petis tidak sama dengan yang di Jawa gitu loh. Makanya saya lihat ini bedanya apa sih yang kamu jual isiannya atau ada bumbu khusus yang memang itu kesenangan orang Banjar. Nasi kuningnya orang Banjar dengan nasi kuningnya orang Jawa itu beda. Nah itu yang maksud saya pengen kalian kamu ini yang kamu jual apa toh? Karena beda sama-sama nasi kuning ini kamu jangan jual sama-sama jualan nasi kuning. Kalau yang dibuat orang Banjar sama yang dibuat orang Jawa itu beda. Karena bumbu merahnya itu nggak sama. Nah makanya saya lihat di sini ini opo nih sih beda. Saya berharap sih dari bumbunya. Kan kalau misalnya di Ini sebenarnya kamu ini inisiatifmu sendiri ataukah memang sebenarnya ini menu keluarga? ini emang sering saya buat sebenarnya. Nah, Dan emang di sana banyak kayak lumia ini banyak. tapi kalau untuk rusak di sini itu kan kamu jual ini 10.000 ya tiga. Di sini kan rata-rata harganya kan nggak sampai 2.000-an kan? 2.500 kali dibuat 3. Kalau di sini paling kan ya bisa dapat 5, bisa dapat 4 kalau yang 2,5. Ini kan kamu harganya ya, dan harganya kan beda juga dengan lumpia Semarang. Kalau lumpia Semarang kan jelas dia pakai rebung. Itu sudah jadi sana, ciri khasnya sana. Dan kalaupun kita nyoba masak sendiri itu rasanya beda. Dan kalau lumpia Semarang itu kalau frozennya aja itu sekitar 4.000, 5.000 satu piece-nya. Dan tetap laku. Kenapa? Karena memang tekstilnya, rasanya memang itu yang dijual. Makanya saya berharap kalau misalkan ini kami jual Banjar Pride tadi atau ya apa mungkin bisa diuji cobakan di lidah-lidah di kita. Kalau Semarang kayaknya sudah benar menguasai kan lumpia Semarang gitu. Dimanapun itu orang sudah punya brand dan dia isinya memang kalau lumpia Semarang itu ya isinya rebung. Kayaknya rebung aja. Dan meskipun ada irisan rebung besar kecil tapi rasanya itu iya beda ya memang itu gitu. Kita buat aja belum tentu sama. Dari pengalaman kamu jualan ini, kira-kira kedepannya, tapi kan bilangnya mau ada inovasi apa yang pengen? Kamu mahal dong kalau bagi kita yang sudah jadi gini. Oke, cukup. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir dari Nihaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan yang disampaikan cukup. Semoga apa yang disampaikan di presentasi kali ini bisa mendapatkan kemanfaatan dan ilmu yang berkah barokah. Dan ada pun kesalahan ketika saya dari awal hingga akhir membawakan presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi yang bertanya bisa mengambil benefit